Guys, ada pencapaian yang menurut saya nih luar biasa banget, tapi kurang digaungkan nih oleh pemerintah. Padahal ya, skalanya itu lumayan gila. Ya, Bullion Bank Indonesia alias Bank Emas kita baru aja genap 1 tahun beroperasi nih, berhasil mengelola sekitar 153 ton emas senilai sekitar 20 miliar US dollar atau kira-kira ya 350-an triliun lah. Tapi biar kalian gak cuma lihat angkanya doang nih, tanpa ngerti kenapa ini penting, saya akan ajak bedah dulu apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa nih timingnya itu pas banget sama pergeseran besar yang lagi berlangsung di pasar emas dunia. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita bahas lebih detail lagi. Jadi yang belum tahu nih, Bullion Bank itu dijalankan dua lembaga jasa keuangan besar yang dapat izin kegiatan usaha bullion. Yang pertama itu Pegadaian, dan yang kedua Bank Syariah Indonesia atau BSI. Angkanya itu bikin geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak? Nasabah Pegadaian melonjak dari 3,2 juta menjadi 5,6 juta orang. Sedangkan tabungan emas masyarakat tumbuh dari 10,5 ton menjadi 19,25 ton. Dan mereka berhasil mencetak laba bersih nih sebesar 4,3 triliun, tumbuh sekitar 87% dibandingkan periode sebelumnya. Di sisi BSI, total pengelolaan emas melalui cicilan, gadai, dan tabungan naik dari 16,8 ton menjadi 22,5 ton. Dengan jumlah nasabah tabungan emas syariah tembus mencapai 766.000 orang. Gila gak tuh? Tapi coba pikir, kenapa ini penting? Jawabannya simple, karena Indonesia itu salah satu produsen emas terbesar di dunia loh, menempati posisi ke-8. Tapi selama puluhan tahun, polanya selalu sama. Emas ditambang, kemudian dijual ke luar negeri, terus diperdagangkan di pusat-pusat seperti London dan Singapura. Hasilnya, nilai tambah finansialnya malah dinikmati pusat-pusat perdagangan itu, bukan kita. Nah, negara-negara macam Singapura ini mengadakan pengadaan emas kertas atau paper gold yang jauh lebih besar daripada emas fisik yang mereka miliki. Bahkan ya, satu batang emas fisik diperdagangkan ratusan kali secara digital dalam bentuk kontrak berjangka atau derivatif. Misalnya nih, biar paham, gua beri contoh. Otoritas Moneter Singapura atau Singapore Exchange meluncurkan sistem clearing OTC untuk emas. Kemudian, bank raksasa menjamin likuiditas global seperti DSB, OCBC, UOB, JP Morgan, Deutsche Bank, dan ICBC kemudian ditunjuk menjadi anggotanya. Emas fisiknya masuk ke dalam brankas Singapura, sedangkan bank-bank tersebut menciptakan jaringan perdagangan antar bank. Nah, emas yang ada di brankas ini tetap diam, tetapi kepemilikan digitalnya bisa berpindah tangan ratusan kali dalam satu sesi perdagangan bursa untuk mencari keuntungan dari selisih harga. Ini nih yang namanya emas kertas. Kalau masih belum puas, gua kasih contoh lagi deh satu. Coba kalian cek kontrak berjangka komoditas yang diperdagangkan di Singapura seperti kontrak emas derivatif di ICE Future Singapore atau bursa regional. Di situ kurang dari 1 hingga 5% loh pelaku pasar yang membeli kontrak berjangka emas yang benar-benar datang ke brankas untuk mengambil emas batangan yang asli. Sedangkan 95% sisanya hanyalah institusi keuangan dan trader. Ini nih yang membuktikan bahwa komoditas emas tersebut bertindak murni. Ya macam kripto jadinya, yang hanya sebagai instrumen kertas yang digulirkan tanpa henti di pasar digital. Bullion Bank hadir buat mutusin pola itu, biar emas tetap berada di dalam sistem keuangan Indonesia lebih lama. Likuiditasnya terbentuk di dalam negeri dan nilai tambah jasa keuangannya ikut dinikmati Indonesia sendiri. Selain itu, Bullion Bank ini bukan sekedar gudang penyimpanan loh, tapi infrastruktur lengkap buat tabungan emas, deposito emas, pinjaman berbasis emas, perdagangan domestik, penitipan, sampai pembiayaan industri emas. Jadi, emas itu benar-benar jadi aset produktif, bukan cuma sekedar logam yang didiamkan di brankas doang. Dan uniknya, timingnya itu pas banget, karena diam-diam nih, dunia lagi balik ke emas fisik loh. Ini bagian yang jarang sekali orang bahas. Kesuksesan Bullion Bank ini kebetulan pas banget waktunya sama pergeseran besar yang terjadi di pasar emas global. Terutama ya dari arah Cina. Cina saat ini lagi menjalankan beberapa langkah sekaligus. Yang pertama, menekan perdagangan emas berbasis leverage alias emas kertas tadi. Dan yang kedua, mendorong kepemilikan emas fisik bukan emas kertas.
Yang ketiga, mengumpulkan cadangan emas negara secara masif. Dan yang keempat, memperbesar kapasitas penyimpanan dan berupaya memperkuat posisi yuan dalam perdagangan emas dunia. Intinya, Cina itu pengen memperbesar peran emas fisik dalam sistem keuangannya sendiri. Artinya ya, mereka mau bergeser nih dari cadangan devisa yang sebelumnya US dollar, pelan-pelan cadangan devisanya diganti dengan emas. Bahkan ya, pemerintah Hong Kong merilis sistem clearing sentral baru buat emas fisik yang terintegrasi dengan Shanghai Gold Exchange. Aduh sorry guys, agak sariawan soalnya lidah. Sistem ini memfasilitasi deposit, penarikan, dan transfer emas fisik antar bank dan institusi global langsung ke kawasan Asia. Mereka memakai standar internasional sekitar 400 troy on per batang, biar cocok sama kebutuhan bank sentral manapun. Sistemnya beda jauh loh sama bursa barat seperti COMEX atau LBMA yang saat ini masih didominasi oleh transaksi derivatif, di mana volume kontrak kertas yang diperdagangkan itu jauh melewati jumlah emas fisik yang beneran ada di brankas. Sedangkan hub clearing baru di Hong Kong ini malah dirancang untuk mendukung penyelesaian transaksi pakai mata uang lokal, termasuk yuan offshore. Kalau bahasanya disederhanakan nih, sistem clearing di Hong Kong itu sama persis seperti Bank Indonesia, namun skala targetnya itu jauh lebih besar. Kalau bullion Bank Indonesia itu fokus pada domestik atau retail. Nah, sedangkan sistem Hong Kong ini targetnya itu bank-bank besar antar negara, di mana emasnya ditujukan untuk memperkuat mata uang negara masing-masing. Rantai pasoknya juga udah terbentuk, di mana emas mentah nantinya dibawa ke Shenzhen untuk dimurnikan, kemudian lalu diekspor melalui infrastruktur yang ada di Hong Kong. Bahkan nih, raksasa logistik China, SF Holding, sampai ikut mendirikan brankas baru di sana yang sebelumnya cuma 200 ton menjadi 2000 ton untuk mendukung infrastruktur ini. Gila gak tuh? Naik 10 kali lipat. Jadi, kalau digambarkan sederhana nih, strategi Shanghai Hong Kong Yuan ini merupakan arsitektur finansial buat membangun sistem alternatif berbasis emas fisik. Tujuannya untuk memperkuat posisi yuan di sistem keuangan global. Bisa jadi loh, Shanghai nanti bisa menjadi penentu harga fisik emas, sedangkan Hong Kong menjadi hub internasional dan mata uang yuan sendiri yang didukung oleh jaminan emas fisik. Efeknya itu bisa sampai ke sistem petro-yuan loh, di mana negara produsen minyak seperti Arab Saudi ataupun Rusia bisa menjual minyak ke Cina pakai yuan dengan tenang. Karena yuan itu bisa langsung ditukar dengan emas fisik, bukan cuma numpuk jadi mata uang yang dianggap beresiko kena sanksi barat. Jadi kalau seandainya mata uangnya di-ban nih, ya tinggal tukar aja tuh mata uang yuan dengan emas yang ada di Hong Kong. Seperti itu. Nah, jadi di mana nih posisi Indonesia di tengah semua ini? Ya, jujur saja ya, optimis sih boleh, tapi wajib realistis juga. Karena sampai sekarang pun, Indonesia itu masih belum punya bursa harga emas internasional sendiri. Kalah sama Singapura tuh, yang air aja impor. Tapi jangan sampai pesimis juga, karena kita sebenarnya itu punya modal yang nggak semua negara itu punya. Misalnya nih ya, cadangan emas kita itu lumayan besar. Produksi dari perusahaan tambang emas ada, industri pemurnian emas ada. Sekarang ditambah bullion bank sudah jalan, berarti tinggal konsisten doang nih. Sehingga Indonesia itu bisa naik kelas, bukan cuma jadi pengekspor emas mentah, tapi juga menjadi penyedia layanan keuangan berbasis emas. Makanya jangan heran kalau salah satu pelaku usahanya itu berasal dari perbankan, ya karena tujuannya ya emang ke situ. Jadi nih, ibarat kata, Cina itu sudah ngumpulin emas sekaligus membangun infrastruktur pasarnya, sementara Indonesia udah mulai membangun infrastrukturnya duluan, nyari emasnya ya belakangan aja. Tapi kalau menurutku udah bagus loh. Baru 1 tahun, inget 1 tahun doang, udah 153 ton. Itu bahkan lebih besar dari cadangan emas resmi Indonesia sendiri yang cuman sekitar 85 ton. Oh iya lupa guys, satu lagi. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan nih, Bang, bagaimana dengan harga emas yang anjlok? Ya jujur aja, jawabannya betul. Bahkan hingga saat ini masih belum stabil. Prediksiku malah makin anjlok lagi nih dalam waktu dekat. Dan ini alasannya banyak banget. Apakah ini kabar buruk? Tentu tidak. Kalau lagi anjlok, silahkan beli bro. Kalau memang ada uang dingin, simpen tuh emas. Jangan ragu. Nggak bakalan kuat juga Amerika Serikat itu nahan emas. Oke, kita kembali ya, biar nggak makin ngaco nih. Alasan kenapa emas itu anjlok? Pertama nih, karena itu tadi, kebanyakan emas kertas yang beredar di pasar. Yang kedua, ini nih yang menarik. Sebenarnya ya, Amerika Serikat itu punya cadangan emas yang sangat banyak loh. Banyak banget. Sekitar 260,5 juta troy on emas. Atau sekitar ya 8.130-an ton lah. Tapi nilai buku resminya itu cuma ditulis 11 miliar US dollar.
Kalau kita hitung pakai harga real Juli 2026 yang tembus sampai 4 ribuan US dollar nih per troy on emas, maka nilainya itu melonjak jadi sekitar 1 triliun US dollar, naik 90,9 kali lipat. Jadi kelihatan banget nih, Amerika Serikat sengaja menahan harga emas di harga rendah. Karena kalau AS merevaluasi emasnya ke harga pasar, secara gak langsung nih, mereka ngakuin kalau US dollar udah kehilangan 9.000% daya belinya terhadap emas. Nah, kalian paham gak maksud gua? Kalau masih belum paham, gua jelasin nih sekali lagi. Gini nih, kalau emas yang ada di Amerika Serikat, miliknya nih ya, dibanderol atau dibukukan dengan harga aslinya yang sekarang, Juli 2026, maka sama saja nih, Amerika Serikat itu ngakuin hanya dalam kurun waktu 55 tahun ini, sejak 1975 hingga sekarang, US dollar udah inflasi 9.000% bro. Ini nih, yang Cina itu nggak mau. Makanya, mereka udah mulai ngumpulin emas tuh. Karena Cina juga bercita-cita punya petroyuan. Sedangkan Indonesia, negara kita nih, diam-diam ternyata jalan juga. Pelan-pelan simpenannya bukan US dollar lagi, tapi emas. Makanya, bullion bank itu sangat penting bro. Nah, sampai di sini dulu nih informasinya. Terima kasih udah nyimak, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah!